Karena wahyu pada itulah alasan sejati terkait penolakan warga Besan tanpa berregistrasi pada. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Rika Rusnompa. Hari ini masyarakat Besano ya kembali menggelar aksi ya terkait penolakan program pembangunan geotermal ya. Ada ratusan massa ya. Ini Karena sudah mendapat sambutan ya, inilah masa aksi ya dari masyarakat Sonongguang ya, Besano ya. Ya, Ya, mereka membawa hasil bumi ya. kita respon dengan mempertontonkan secara jelas karena ruang hidup Anda biar diperjelas. Ya, ini ini Ya, selamat tengah hari Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Oh, itu. Oh. Itu Pak, benar tuh. Lagi. Yang 40 tapi itu apa ya? Apa punya yang kita di dalam. Sini saja dia. Alat-alat tidak boleh ada apa nama sausnya karena dalam juga ada rapat kalau Dialog di dalam. kalau dialog begini bisa. Di Karaboyo. Tidak boleh ada bunyi-bunyi lagi ya. Mati dia. Akan cepat. Sama mangrove itu dah. Nanti sama ini. Nanti di ibu dulu. Meta. Siap benangnya. Itu mah ya, itu tadi. Sorry. Yang laki-laki kita laki-laki. Yang laki-laki kita laki-laki. Ada bapak-bapak. Ala KTP, nah, tapi Bapak yo. Baik, selamat tengah hari warga masyarakat Kota Labuan Bajo dan sekitarnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami hadir di tengah ruang-ruang kesibukan Anda. Tidak secara sengaja bermaksud untuk mengganggu ketenangan dan kenyamanan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Kami tetap berharap supaya kita semua terjaga dari seluruh bahaya, terutama bahaya COVID. Dan jangan lupa saudara-saudara, terjaga dari seluruh bahaya-bahaya lain yang mengancam hidup dan ruang hidup Anda. Hari ini ratusan warga adat Besano hadir di tengah-tengah kota, hadir di tengah-tengah ruang kesibukan Anda semua. Ya, mohon maaf, kebetulan saja pemangku kepentingan yang harus bertanggung jawab atas proyek ekstraksi panas bumi itu bertata di Labuan Bajo. Jadi kami harus, kita tidak suka, kami harus melintas di ruang-ruang kota ini. Ya, mohon maaf untuk kesibukan kita semua. Aksi hari ini adalah aksi menolak rencana ekstraksi panas bumi yang mengancam langsung ruang hidup warga Besano. Aksi penolakan ini, saudara-saudara, adalah aksi dengan tuntutan yang paling terakhir. Ini aksi dengan tuntutan yang paling terakhir, yaitu menolak setelah melalui perjuangan panjang di mana seluruh sanggahan, pikiran, dan kritik tidak mendapat tanggapan yang layak dan pantas. Aksi penolakan ini adalah tuntutan paling terakhir setelah seluruh sanggahan, pikiran, dan kritik itu tidak diindahkan, saudara-saudara. Hari ini festival hasil bumi warga Besano itu mau menjelaskan secara gamblang. Inilah alasan paling sejati yang dimaksudkan dengan ruang hidup. Ruang hidup yang menurut pandangan Bapak-Bapak di Gedung Putih ini menjadi kabur dan absurd. Kalau Bapak-Bapak punya pandangan kabur tentang ruang hidup yang menjadi alasan sejati penolakan warga Besano, itulah yang dijelaskan. Silakan warga Besano mempertontonkan secara jelas warna ruang hidup itu. Silakan. Berharap sekali Ibu dan Bapak-Bapak tidak tutup mata, tidak sakit kepala untuk tetap harus melihat warna ruang hidup itu yang sesungguhnya. Ya, mungkin agak beda ya. Warga-warga ini ruang hidupnya itu tidak di atas kertas, tidak dari amplop, tidak dalam map. Ruang hidup mereka itulah yang sesungguhnya. Ada ubi, ada pisang, ada buah-buahan, ada
umbi-umbian. Silakan dilihat. Itulah alasan sejati penolakan warga Pesano itu. Saudara-saudara, warga masyarakat Pesano, perjuangan ini adalah titik tiba yang kesekian kalinya sejak tahun 2018 perjuangan Anda tetap tidak mendapat tanggapan yang serius. Ini titik tiba, bukan titik terakhir. Jangan coba-coba mundur, jangan coba-coba pantang, jangan coba-coba putus asa. Saudara-saudara, saya tahu perasaan Anda hari ini lesu lara barangkali, perasaan Anda hari ini jenuh bercampur stres. Tetapi saudara-saudara, jangan coba mengalah, jangan coba biarkan diri Anda mau didikte oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jangan coba biarkan mata Anda mau ditutup dengan dolar, mau ditutup dengan uang, mau ditutup. Tiba di kantor bupati ya, masyarakat di sana sudah tiba di kantor bupati. Ini kondisinya ya, sebelum audiensi nih. Termalik tuh geseran tengkar. Aduh. Sekarang mereka sudah mau masuk ini ya, ruang audiensi ya. Ratusan warga Pesano ya menemui Bupati Manggarai Barat pada siang hari ini ya. Mereka sekaligus membawa hasil bumi dengan selebaran ya, berbagai tulisan penolakan ya. Turut hadir ibu-ibu juga ya. Mantap. Bahasa Inggris lancar ngeri mah. Selamat siang untuk kita semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salve. Salve. Salam sehat. Salam sehat. Kalau saya bilang salam sehat, jawabnya amin sehat. Ya. Salam sehat. Amin sehat. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Pak Wakil Bupati, Pak Asisten, para pimpinan OPD, teman-teman dari kepolisian, yang saya kasihi, saya banggakan, keluarga besar dari Pesano, teman-teman pers, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami cintai. Tentu kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat kasih dan penyertaannya kita semua bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semua kita ketahui bahwa dunia
bangsa dan negara ini, termasuk wilayah kita. Beberapa tahun terakhir ini dilandai COVID-19. Puji Tuhan, dari hari ke hari ada perubahan, walaupun angka yang positif cukup signifikan, tapi dampak yang sangat berbahaya. Kita cek, kita mendapat laporan bahwa berkurang, tentu kita syukuri. Terus yang kedua, kami mohon maaf, tadi ada jeda sedikit, ya. Lagi-lagi mohon maaf. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan surat yang kami dapat dari warga Waisano di tanggal 2 Maret bahwa hari ini ya kita bertemu, ya, ini soal aksi rencana pembangunan geotermal di Waisano, ya. Tentu atas nama pemerintah kami menyampaikan terima kasih, ya, atas kehadiran dari Bapak Ibu semua. Pemerintah tentu menyambut baik, merespon atas kehadiran dari Bapak Ibu dari Waisano. Tadi kami lihat bahwa ada bawa poster, ya. Lagi-lagi tentu kami menyampaikan terima kasih, ya. Sebelum kita nanti memulai dialog, apa yang menjadi tuntutan dari Bapak Ibu, ya, perkenalkanlah kami untuk menerima secara budaya, ya, atas kehadiran dari Bapak Ibu semua. Baik, ya. Asa, mari itu boko, ya. Go tua berarti, orang go tekapu sangat tidak tahu. Gitu kolej kasang tua. Aram oleh salam di tewo. Inung bae baja, lolong bae rogo. Goleme polisi siap ngasang, oe. Kedut sakit ngasang ite, andeka lolong bae rogo inung bae baja. Lewat gitu. Tentu ngaji aku bengkes sangat kami tahu porong ite wangka ite tibau dengkir cece gitu kole dulu kole tau porong aneka manga doang dulu sangat ngasama tahu lambar onggo doang porong leka cuma kasih ini kepala. Mai gaite cama-cama ngaji, cama-cama tegi kole, porong lengaji di tesangin tahun, dasor biar ngasang covid, ngoi ngasang corona, ide goa tuak kami, tabe. Yo, mesen na senang dengan
tiba di telusoho tibaan pikiran berbeda itu dia namun pada pulsu aite Amerika mana ini susah buat pula dari musik tentu bayar dari oil sol atau kambing ikan mori atau pimpin manggarai barat orang soho senior kita apa ada alam kami oleh gol pati lontongan atau tanah pati lain itu makan lain soho aik tiap kan lontong sama kita hoga secama senior sama lain apa ada bagan oleh lain yo itu memang soal masalah atau masalah orang itu tempatan rogan kami ho atau tahu kalau kami tunggu orang berita ini masih terlalu itu berbara itu mereka soal yo itu tempat. Baik, terima kasih. Mari kita memberikan aplaus. Saya persilahkan kepada Sanggen Ngasang SMA SND untuk menyampaikan hal-hal apa yang menjadi unek-unek Sanggen Ngasang deweki baik ata nagi beki rangamanga oleh mai padi raguren tu detail sogo tentu gitu boleh Sanggen Ngasang ACKE ata KBLW ya kepada yang dipercayakan saya persilakan Bapak Bupati Kabupaten Manggarai Barat dan Wakil Bupati yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah beserta jajarannya. Pada siang hari ini kami datang menemui Bapak selaku pemimpin Manggarai Barat ini, selaku orang tua kami di Manggarai Barat ini. Segala keluh kesah kami pada siang hari ini kami akan sampaikan ke hadapan Bapak. Dan sudi kiranya apa yang kami sampaikan pada siang hari ini, Bapak yang kami percayakan untuk memimpin Manggarai Barat ini, menyalurkan suara-suara kami ini, menyampaikan suara-suara kami ini ke meja Bapak Presiden Republik Indonesia. Adapun kehadiran kami pada siang hari ini untuk menyampaikan pernyataan sikap kami penolak warga Waisano terhadap upaya paksa pemerintah melanjutkan proyek geotermal Waisano. Kami masyarakat Lingkar Danau Sanongwa yang terdiri dari warga di tingkat kampung adat di desa Waisano yaitu Dasak, Nunang dan Lepe dengan ingin menyatakan sekali lagi ketegasan hati kami menolak rencana penambangan panas bumi dalam ruang hidup kami. Pertama, untuk kesekian kalinya kami tegaskan bahwa kami menolak pembangunan geotermal Waisano karena sangat berbahaya bagi keutuhan ruang hidup kami. Yang kami maksudkan dengan ruang hidup adalah kesatuan yang utuh tak terpisahkan antara pemukiman yaitu Lontong Baru Kain Natas Sawah, Kebun Pencahayaan, Umaduan, sumber air atau itu pusat kehidupan adat Compang Taku Barunya, kuburan atau bawah dan hutan dan danau Puah Agusana. Sebab itu kami menolak semua upaya paksa pemerintah untuk terus melanjutkan proses pengerjaan geotermal Waisano di semua titik pengeboran
WPA baik di Lempe, Nunang maupun Dasar. Kedua, kami juga mengutuk keras anggapan yang mengatakan bahwa pihak yang menolak geothermal Baisano berasal dari luar Baisano. Anggapan itu hanya datang dari orang yang tidak mengetahui seperti apa situasi nyata penolakan warga di Baisano, atau juga pura-pura tidak menghargai penolakan kami hanya untuk berhamba pada kekuasaan dan uang. Sebaliknya, kami menegaskan bahwa kami yang hadir pada hari ini merupakan warga asli dan pewaris adat di 3 kampung, yaitu Lempe, Nunang, dan Dasar. Kami tidak mau menanggung resiko masa depan untuk selamanya hidup di tengah kehadiran proyek panas bumi yang sangat mengancam ruang hidup dan masa depan anak cucu kami. Ketiga, kami juga menegaskan bahwa suara penolakan kami sama sekali bukan karena dihasut oleh pihak siapapun. Alasan penolakan kami sangat jelas, yaitu ingin mempertahankan ruang hidup. Karena itu, kami sangat heran dengan pendapat pejabat Kabupaten Manggarai Barat yang menilai alasan penolakan kami tidak rasional. Sebaliknya, pemerintah Manggarai Barat yang tidak rasional, tidak berbasis fakta, yang mengklaim bahwa energi geotermal adalah energi bersih dan terbarukan. Tidakkah pemerintah tahu bahwa banyak contoh pengembangan energi geotermal di tempat lainnya sangat berdampak buruk bagi lingkungan, bahkan menelan korban nyawa warga? Maka pernyataan sikap ini pernyataan kami yang terakhir. Atas dasar itu, kami menyatakan beberapa tuntutan berikut. Kami mendesak pemerintah untuk mencabut izin penambangan panas bumi Baisano serta menghentikan segala upaya paksa untuk melanjutkan proyek yang berbahaya ini. Sekali lagi saya sampaikan atas nama warga Kampung Lempe, Nunang, dan Dasar, kami mendesak pemerintah untuk mencabut izin penambangan panas bumi Baisano serta menghentikan segala upaya paksa untuk melanjutkan proyek yang berbahaya ini. Yang kedua, kami meminta Bank Dunia untuk segera menghentikan pendanaan terhadap proyek geotermal di ruang hidup kami. Kami mendesak pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk berhenti mendukung dan memfasilitasi setiap upaya paksa untuk meloloskan proyek geotermal Baisano. Inilah kami warga Baisano menolak kehadiran geotermal dengan KTP kami masing-masing. Angkat semua KTP belakang. Kami benar-benar asli orang Lempe, warga Lempe, Nunang, dan Dasar. Kami tidak direkayasa. Boleh cek KTP kami, Lempe, Nunang, dan Dasar. Kami juga meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk mengembangkan pariwisata alam berbasis komunitas dan mendorong ekonomi berbasis warga seperti pertanian dan pertanian. Demikian pernyataan sikap kami hari ini. Atas penerimaan baik dari Bapak Bupati bersama dengan jajarannya, kami atas nama 3 kampung ini menyampaikan limpah terima kasih. Semoga tugas Bapak sebagai pemimpin Manggarai Barat ini berhasil untuk kemajuan Manggarai Barat yang kita cintai. Demikian pernyataan sikap kami. Selamat siang. Terima kasih. Saya kasih ditekan. Keras nampak. Terima kasih Keren Trans sudah menyampaikan beberapa poin apa yang menjadi suasana batin dari segenap warga yang ada di Baisano, Kecamatan Sanongguang, Kabupaten Manggarai Barat.
Saya simak betul, sudah cermati ya beberapa poin ya, itu ada 4 poin apa yang menjadi keberatan atau tuntutan dari warga Wae Sano pada kesempatan ini. Izinkanlah kami untuk menanggapi ya beberapa ya. Saya start dari yang terakhir ya. Baik, poin yang keempat, kami minta pada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk mengembangkan pariwisata alam berbasis komunitas dan mendorong ekonomi berbasis warga seperti pertanian dan peternakan. Baik, dalam Perda RPJMD kita ya nomor 2 tahun 2021 termasuk Perda nomor 11 tahun 2021 tentang RT RW, di mana untuk lokus atau wilayah yang ada di Wae Sano ini yang dalamnya ada objek yaitu Danau Senonggoang ya, memang kita akan kembangkan ke pariwisata. Salah satu bukti keseriusan pemerintah terkait dengan ya bahwa lokasi ini akan dikembangkan pariwisata, di mana di tahun 2021 ya lewat Kementerian Desa Daerah Tertinggal ya ada kegiatan yaitu menata yang namanya aset pariwisata ya. Ada kegiatan dengan besar dana, kalau tidak salah ingat itu adalah 600, dan polanya itu adalah pola partisipatif ya, masyarakat dilibatkan untuk mengelola dan menata dalam rangka mewujudkan bahwa objek itu adalah objek pariwisata ya, dan basisnya adalah komunitas masyarakat yang ada di wilayah itu. Dan lebih dari itu, di planningnya pemerintah ada satu pulau kecil itu ya, itu akan ditata untuk kita tempatkan yang namanya patung Undang Maria ya, sehingga ada bulan-bulan tertentu ya, minggu-minggu tertentu ya, kita jadikan itu ya sebagai di samping untuk kepentingan rohani ya, maka kita akan dorong itu menjadi spot wisata ya rohani ya. Kita yang dari daratan pakai sampan ya ke pulau kecil itu ya, yang ada di Wae Sano itu sendiri ya, sehingga unsur ya pemberdayaan masyarakat lokalnya juga ini terwujud ya. Terus baru-baru ini ya dari dinas pariwisata ya pergi bertemu dengan masyarakat yang ada di sana ya, karena sebentar lagi kita akan ajukan permohonan terkait dengan kegiatan pembangunan dana DAK untuk tahun 2022, yang salah satu lokus kita yang mau kita tata itu adalah Wae Sano ya, dan syarat penataannya ya mesti ya ada surat ya, ada surat dari masyarakat ya bahwa areal khusus untuk Wae Sano dan sekitarnya itu ya, itu administrasinya adalah milik pemerintah atau milik negara
ya setelah dibangun, ya tentu harapannya bahwa memberi dampak atas peningkatan perekonomian rakyat, ya dari hasil penataan aset ke pariwisataan, ya kita berharap bahwa masyarakat supaya bersinergi, ya kita saling mendukung, ya sehingga di tahun 2023, ya untuk objek yang di Waisano tersebut, ya sudah tertata dengan sumber biaya yaitu dari DAK, ya. Pak Sekda tolong perhatikan baik administrasinya, ya kalau suratnya itu ada maka kita siapkan master plan, ya DED untuk kita teruskan yang nanti terakhir itu yaitu di bulan Juni, ya itu di sekitar tanggal 20 atau 21 sudah tutup krisnahnya, ya kami sangat berharap Kremperas mari kita duduk bersama, ya untuk kita wujudkan, ya soal penataan ini yang salah satu syaratnya adalah soal lahan. Ketiga, ya yaitu pemerintah Manggarai Barat untuk hentikan soal mendukung dan manifestasi, ya ini upaya paksa, ya dalam rangka meloloskan proyek geothermal. Izin, ya sebuah pembangunan, ya apalagi sekelas membangun yang namanya panas bumi, ya di dokumen yang kita dapat, ya ini prosesnya dari bawah, proses dari bawah, ya yaitu ada surat atau dukungan, ya dari tingkat desa, ya dan ini ya bukan baru berjalan ya tahun 2022, bukan juga di tahun 2020, tapi ya sudah terjadi ya tahun sebelumnya, ya dari desa, habis itu di kecamatan, ya terus tingkat kabupaten, lalu diteruskan ke para pihak, ya itulah dokumen-dokumen yang kita peroleh atau kita dapat, ya sehubungan dengan kegiatan ini, ya. Di tahun 2017 di dokumen yang kita peroleh, ya bahwa masyarakat pernah terlibat dalam studi banding, ya di sejumlah ya tempat, ya geothermal ini, ya yaitu di Kamojang dan Pengalongan, yaitu di tahun 2017. Di dokumen yang kita dapat bahwa ya ada utusan warga Waisano yang terlibat dari ya studi banding ini, ya. Nah, tadi juru bicara Pak Frans menyampaikan bahwa di sejumlah tempat, ya bahwa dampaknya ini luar biasa dahsyat jeleknya, ya. Saya kira begini, ya bisakah bertanya, ya kepada keluarga yang waktu itu ikut di studi banding ini, ya di tahun 2017 itu, ya. Maaf kalau salah, ya utusan masyarakatnya apa 3 orang, ya nanti dicek lagi Pak Sekda, ya itu di tahun 2017. Terus di tahun 2021, ya itu di bulan September, ya pemerintah daerah juga mengunjungi salah satu titik
ya, yaitu di Patuha, ya. Di sekeliling situ pertaniannya luar biasa, ya. Orang pelihara sapi, ya, sayur-sayuran, ya. Luar biasa kehidupan, ya, sektor pertanian di Patuha itu, ya. Begitu juga yang di Kamojang, ya. Apa artinya? Yang kita lihat, ya, termasuk di sejumlah dokumen yang kita telah kita cermati dengan baik bahwa, ya, geotermal ini tidak mengganggu yang namanya, ya, sektor pertanian. Namun kalau ditemukan sejumlah data atau fakta, ya, oleh segenap keluarga yang di Baisano ditemukan, oh tidak begitu, ya. Sekira, ya, inilah forumnya untuk saya persilakan Bapak Ibu untuk menyampaikan, ya. Tentu, ya, tuntutan-tuntutan yang disampaikan, ya, kita akan teruskan, ya, ya, ke pemerintah pusat, ya, termasuk Bank Dunia. Inilah kondisi yang disampaikan oleh masyarakat, ya. Prinsip pemerintah adalah, ya, tentu kita akan melihat, ya, apakah dari pembangunan geotermal ini, ya, porsi dampak negatifnya apakah sangat dominan, ya, atau dampak positifnya dominan, ya. Kalau dampak positifnya lebih dominan, tentu kami tidak punya argumen yang cukup, ya, untuk tidak selaras, untuk tidak sinergi dengan pemerintah pusat, ya. Lagi-lagi, ya, terus sikap pemerintah adalah kita mencermati, menganalisa, ya, sejumlah dokumen hasil penelitian termasuk studi banding baik yang dilakukan oleh pemerintah. Saya kira, ya, sebagaimana yang saya sampaikan telah dilakukan oleh bersama masyarakat di tahun 2017, ya. Kalau dampak positifnya lebih dominan, ya, tentu, ya, pemerintah daerah, ya, tidak punya alasan yang cukup untuk kita tidak bersinergi dengan pemerintah, ya. Tugasnya adalah bagaimana meminimalisir yang namanya dampak negatif, ya. Saya pastikan bahwa sebuah pembangunan, apalagi sekelas yang namanya pembangunan geotermal, ya, pasti ada dampak negatif, itu pasti ada. Tapi jangan lupa dampak positifnya juga pasti ada. Tugasnya adalah bagaimana, ya, meminimalisir ini yang negatif. Kalau sejumlah kajian fakta, ya, dari tempat-tempat pembangunan geotermal ini bahwa dampak negatifnya jauh lebih dominan, ya, tentu, ya, pemerintah berada di barisan paling depan, ya, untuk kita sama-sama menyatakan bahwa jangan melaksanakan karena dominan dampak negatif. Kita sama-sama. Izin Bapak di kita melihat dan kita teman-teman dari bagian umum
kondisi mediasi ya penolakan proyek geothermal oleh masyarakat Desa Sano ya, yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat ya. Ratusan masyarakat Desa Sano ya hadir langsung di kantor Bupati Manggarai Barat dan menemui Bupati Manggarai Barat ya. Sini ada Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan asisten 1 ya. Satu, dua. Tanggapan terkait yang dimana mediasi kita tadi sempat menyampaikan untuk mencabut apa ya kerjasama dengan Bank Dunia, mohon tanggapannya itu Pak. Tanggapan kami. Iya. Oh, Terkait apa yang kami sampaikan tadi, itu pernyataan sikap kami, dan kami sudah oke agar apa yang kami sampaikan pada siang hari ini harap pemerintah sampaikan itu ke pemerintah pusat. Terkait minta Bank Dunia tadi itu Pak untuk minta Bank Dunia untuk hentikan pendanaannya dalam memfasilitasi kegiatan geothermal ini selama ini. Oke. Terkait pertemuan tadi Pak, berarti dari masyarakat Desa Sano masih menolak keras terkait masih itu. menolak keras seperti pernyataan saya terakhir tadi, apapun yang terjadi nyawa taruhannya. Terima Kami kasih. mendukung apa yang poin terakhir itu tadi pariwisata itu. Tapi kalau geothermal kami tetap menolak. Tetap menolak keras. Ya. Dan minta Bank Dunia untuk ini ya. Untuk stop pendanaan. Oke. Terima kasih Bapak. Karena kami yang menolak ini 148 orang. Oke. Terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan video dari channel YouTube GBR News untuk edisi hari ini. Saya berharap Anda dapat menekan tombol subscribe di channel YouTube ini agar Anda selalu mendapatkan notifikasi informasi dan berita menarik lainnya di channel YouTube GBR News. Salam.